dan dia telah dicatat dalam kitab perjanjian baru. Di kitab perjanjian baru di 29 kitab dicatat bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia, Raja damai, Raja kekal. Itu Bang Tata, makasih. Oke, pertama telah lahir itu kan kalau kita nanya ke orang Israel tidak ada hubungannya dengan Yesus. Apalagi secara kalimat telah lahir. Makanya saat itu sudah ada. Bahkan ya kalau kita mempunyai pendapat-pendapat, ada yang mengatakan Raja Kores gitu ya. Karena dia memang sukses menyelamatkan Israel. Bahkan dia kuasa memang. Coba baca Esra 1 ayat 2 sampai 3 di dalam Esra itu. Ya, beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, ya, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Nah, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Nah itulah, ya, bukan Yesus. Kalau Yesus, mana Yesus tidak punya kuasa apa-apa, gagal ya. Jadi tidak tepat kalau itu ke Yesus ya. Baik di Yesaya itu, karena dia orang ini memang benar-benar hadir dan sukses, ya, memimpin, ya, bahkan menyelamatkan Israel. Kalau Yesus kan enggak. Itu. Yang kedua, dan hai engkau Yehuda, ya, maksudnya apa? Ini perjanjian bahwa Tuhan kembali lagi ke Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Israel, dia mengutus seorang juru selamat. Ya ada masalah kalau Yesus itu sebagai juru selamat untuk Israel. Tapi yang namanya juru selamat kadang-kadang kan ditolak. Ada yang dibunuh, makanya dalam Wahyu 16 ayat 6, mereka suka membunuh para nabi. Nah, Yesus juru selamat dia, tapi ditolak. Kalau Musa diterima, Kores diterima. Ya, sukses mereka. Daud sukses. Gitu. Terus Yesus kepenuhan Allah itu. Jadi itu ayat-ayat yang tidak apa. Karena seakan-akan nanti ajaran pagan, Tuhan ini menjelma, ya, turun jadi manusia kayak gitu tuh. Ya maka kalau di ajaran pagan memang gitu. Kayak Hercules itu diyakini manusia setengah dewa. Kepenuhan dewa kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kemanusiaannya karena lahir dia dari manusia. Kayak gitu tuh ajaran di luar samawi kayak gitu tuh. Terus mengambil rupa juga ajaran pagan. Tuhan itu tidak pernah mengambil rupa. Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana? Ini ngambil rupa saya, apakah gitu? Tidak. Ada di mana Yesus? Ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tidak pernah mengatakan ini ngambil rupa saya. Tidak ada, karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Kalau dalam Al-Quran Asyura ayat 11. Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Yang terakhir, Yesus sama seperti nabi-nabi yang lain, ya tidak kuasa dia. Makanya ketika dia itu berkuasa, bukan berarti dia itu kuasa, enggak. Mujizat itu bukan dirinya yang kuasa. Mujizat itu pemberian Tuhan. Kisah para Rasul 2:22. Makanya ketika menghidupkan Lazarus, dia berdoa dulu, minta supaya diakui sebagai utusan. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Jadi banyak ya tentang kesalahpahaman Kristen terhadap Yesus, ya, memaksakan ajaran seperti pagan. Padahal kalau saya teliti pakai Bible, pakai Quran, pakai apapun itu, kalau ajaran samawi tidak sama sekali tidak mengarah ke Kristen, itu gak ada. Kristen itu murni 100% menurut saya. Ajaran pemahaman yang di luar samawi, ya, mengambil rupa lah, ya, terus mengosongkan dirinya, karena ajaran dewa-dewa kayak gitu. Ya, mati menebus dosa. Nah, itu kan ajaran dewa-dewa. Padahal kalau ajaran samawi menebus dosa itu dengan cara bertobat.
Ya, Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia maha menerima maaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosa kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa, semuanya, dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Makanya Yesus mengajarkan bertobat. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, atau Matius 18 ayat 3, lalu berkata, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya bertobat? Istighfar, minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Astagfirullahaladzim. Kan gitu. Kenapa? Ajaran samawi itu mengajarkan bertobat. Lah iyalah, wong kita yang berdosa kok. Ya kita yang minta maaf. Ya, Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak bisa menanggung dosanya Bapak. Yesaya 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:28, Yeremia 31:20, 2 Tawarikh 25 ayat 4, 2 Tawarikh 18 ayat 20. Dosa ditanggung diri sendiri. Kalau ingin ditebus, minta maaf, bertobat. Ya, tidak ada. Tenang kawan, tenang manusia. Kalau kamu berdosa, nanti aku turun. Ya, kamu bunuh aku ya, aku tebus dengan dosa dengan darahku. Gak ada kayak gitu. Kecuali ajaran pagan. Saya pernah membaca ajaran pagan itu. Dewa minta darah manusia, tumbal namanya. Kalau ajaran samawi minimal kalau darah binatang yang halal, seperti domba, ya, atau sapi, ya, atau apalah, pokoknya darah yang halal, darahnya binatang yang halal disembelih. Jangankan manusia, binatang buaya gak boleh. Saya korban buaya, nggak ada. Yang ada itu wanita korban buaya banyak. Atau korban singa, nggak ada. Ya, karena singa itu dilarang, tidak sah disembelih. Gitu ya. Apalagi Tuhan. Gitu Pak Pendeta ya. Silakan lanjut. Halo Pak, Saya saya boleh menanggapi Pak? saya Jangan 1 menit aja Pak, karena saya lagi ada tugas dan saya 1 menit aja. Ya, terima kasih Bang Tata. Jadi Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna ya, Dia datang untuk menyelamatkan, Dia memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ya, Yohanes 2 Korintus 5:21 mengatakan Dia tidak mengenal dosa. Yesus ini kudus, tidak mengenal dosa. 1 Petrus 2 ayat 22 mengatakan Ia tidak berbuat dosa. Ya. Ibrani 10 ayat 4 mengatakan sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Tidak mungkin. Domba ya, kalau di Taurat itu ada darah domba. Tetapi Yesus adalah anak domba Allah penghapus dosa. Yohanes 1 ayat 29. Darah anak domba penghapus dosa. Nah, kita ditebus oleh darah anak domba. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Karena Dia mengasihi kita dan memberikan nyawanya bagi kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan begini, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, ya, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Maka di dalam kekristenan itu keselamatan yang pasti, ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 dan Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kekristenan yang benar, ya, yang takut akan Tuhan akan mengalami ini, keselamatan yang kekal, dan itu pasti. Itu saja, terima kasih Bang Tata. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Iya. Maaf, dan ada tugas. Ya. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat. Ya, Ya. hati-hati tugasnya, mudah-mudahan lancar ya. Ya. Terima kasih Bang Tata. Oke. Saya tanggapin sebentar ya. Jadi pendeta tadi mengatakan bahwasanya dia menyerahkan nyawanya apa. Itu gak benar. Yesus itu yang benar itu melarikan diri dia.
ke sungai Kidron. Itu Yohanes 18 ayat 1 atau Lukas 33 ayat 13 ayat 33. Melarikan diri dia. Bahkan dia berdoa kok supaya dia diselamatkan. Bahkan dia marah-marah ke Petrus. Petrus, berjaga-jaga woi. Gitu. Ya, sanggupkah kamu berjaga-jaga malam ini? Gimana kalau kita dibunuh nanti? Jadi dia tidak pernah melarikan diri. Tidak pernah menyerahkan, melarikan diri, bahkan sampai ketakutan dia. Ya, sampai keringatnya berbintik-bintik. Sehingga dia minta bantuan kepada Tuhan. Tuhan, kirim dong malaikat. Ya. Akhirnya Tuhan menolong dia, ya. Matius 26:35. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk memberi kekuatan ke dia. Lukas 22:43. Jadi itu yang benar ya. Tidak pernah dia menyerahkan tumbal, menjadikan tumbal dirinya, enggak. Melarikan diri dia. Karena dia tahu bahwa dia mau dibunuh atas keinginan iblis. Yohanes 8:37-44. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Gitu. Silakan yang lainnya, ayo. Siapa lagi? Bapak korban selanjutnya. Iya. Bang Enon user. Selamat siang. Iya ini Bang Unnau. No. Silakan. Pak, Silakan, Bang User. saya mau kasih ini aja, Pak. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya pengikut Kristus, Pak. Saya hanya mau kasih pertanyaan saja ya, Pak. Ya, silakan. Bapak rela mati buat sebuah kebohongan nggak, Pak? Enggak. Kebohongan apa? Ya. Maksudnya apa maksudnya? Dan sejarah itu sangat-sangat tertulis ya, Pak ya. Bahkan di luar Alkitab itu dibilang bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Lalu 12 muridnya itu berani rela mati hanya dengan berita peristiwa itu, dan mereka juga menyaksikan kebangkitannya Yesus Kristus. Jadi kalau itu sebuah kebohongan, bagaimana mereka rela mati buat sebuah kebohongan itu? Saya rasa tidak. Terus, sudah. Jadi gini, kalau masalah penyaliban itu ada dua versi memang. Kalau Islam memuliakan Yesus, kita tahu kan di dalam Matius 26 ayat 4, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Atau Markus 14 ayat 1. Ya, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dan membunuh. Jadi mereka ini rundingannya gini. Ayo, dia ngaku utusan. Ayo kita bunuh dengan cara sadis. Sekiranya dunia tahu bahwa dia orang jahat. Akhirnya, apakah rencana ini berhasil? Mereka ini ingin memfitnah Yesus supaya nanti Yesus ini dikenang orang jahat, orang terkutuk. Ternyata kalau versi Islam, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah gagalkan mereka. Jadi yang mereka bunuh, yang mereka sebarkan, ini loh orang berdosa. Paulus juga menyebarkan, terkutuklah manusia yang digantung di kayu salib. Galatia 3 ayat 13:3 itu. Ini sebenarnya botol orang-orang Kristen ini. Udah tahu rencananya Yahudi ingin mengenang Yesus seorang jahat, malah disebarkan ke seluruh dunia. Islam diberitahu oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Kalian jangan mau ikutin orang Yahudi. Yahudi ingin membunuh Yesus dengan cara diludahin, ditelanjangin. Padahal sudah aku ganti. Berarti yang mereka hina itu bukan Yesus. Kata Kristen, enggak, Yesus itu dia memang terkutuk. Berarti kan membela Yahudi Kristen ini. Gitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu diganti dengan orang jahat. Ya. Maka dalam Amsal 11 ayat 8 itu gimana bunyinya? Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Atau Amsal 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Karena apa? Karena dalam hukum Taurat, orang yang mati disalib itu, yang disalib, yang layak itu penerima suap. Coba kamu baca penerima suap ya, yang harus mati disalib. Ya, itu di dalam Ulangan 27 ayat 25 atau Ulangan 21 23. Coba di dalam Taurat tersebut ya.
orang yang menerima suap yang pantas untuk dikutuk oleh Tuhan dengan cara disalib? Kan tak mungkin Yesus. Berarti siapa yang menerima suap yang pantas? Jadi ketika Paulus mengatakan terkutuklah manusia yang digantung di kayu salib, bukan Yesus. Memang benar-benar orang terkutuk itu. Jadi bang, masalah penyaliban, udahlah, abang sesuai imannya abang bahwa Yesus orang terkutuk, orang jahat sesuai maunya Israel. Islam, biarlah Islam dengan keyakinannya kita umat Islam, Yesus orang mulia, diganti oleh Allah. Dia dimuliakan, diselamatkan. Yang mereka telanjangin, yang mereka kutuk, itu benar-benar orang jahat. Gitu ya. Oke, silakan. Ini Pak, Bapak tuh harus mengerti waktu Tuhan tuh menciptakan Adam dan Hawa tuh jatuh dalam dosa karena memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Pas si Hawa makan itu dan pas Adam makan buah itu mereka jatuh dalam kutukan dosa. Jadi waktu gak ada yang ngajarin kita untuk berbohong kan, tapi naturnya kita mau bohong. Gak ada yang ngajarin kita untuk marah, tapi kita tiba-tiba marah. Gak ada yang ngajarin kita tentang hal-hal yang tidak baik itu, tapi ada natur di dalam kita sendiri untuk mau. Ya kan? Nah, karena in the Bible, sorry karena mungkin bahasa Indonesia saya agak terlalu lancar, jadi saya campur dengan Inggris. Nah, in the Bible it says, all have fallen short. Semuanya itu telah fallen short. Nah, apa sih standar untuk kita masuk surga? Itu adalah kesempurnaan. Tapi di Alkitab bilang tidak ada yang sempurna. Tidak ada sempurna di mata Allah. Lalu kita harus apa? Kalau tidak ada yang sempurna, lalu kita harus apa? Nah, Allah yang saking cintanya pada umatnya, pada creationnya, pada ciptaannya, dia memberi anaknya untuk menebus semua dosa. Maka yang terkutuk itu, Yesus ambil jalan itu karena dia menanggung segala kutukan, segala yang terkutuk itu, agar dia bisa membebaskan kita semua dari kutukan maut, dari kutukan dosa itu. Jadi kalau mau dibilang Yesus itu terkutuk, enggak. Kalau saya tidak salah ya, ini correct me if I'm wrong juga, karena di Islam juga percaya bahwa Al-Quran itu mukjizat ya kan, dan Nabi Isa itu born from a virgin Mary. Izin sebentar. Ya. Ustadz ke-mute Ustadz. Ke-mute Ustadz Tata. Ke-mute dari tadi ke-mute. Oke. Jadi gini bang, kalau abang ini cuma mau curhat kayak gitu, apa yang saya mau tanggapi nanti? Coba pakai data-data, nanti data ini saya luruskan. Karena Kristen tidak ada yang paham Bible gitu loh. Kalau cuma, jadi permulanya Adam itu gini. Saya cuma, apa ini? Coba pakai data. Jadi Yesus diutus tujuannya ini datanya. Kan enak. Gitu. Karena kami lebih paham Bible itu. Gitu. Izin sebentar Ustaz, ada Riko nih mau jualan mungkin. Ya, silakan Riko. Saudaraku, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, saudara-saudaraku, sebentar lagi H-11 kita mau lebaran ya. Yang mau support jualan kami silakan ya, yang ikhlas ya support. Di order cemilan kami, caranya ambil WhatsApp kami ada di profil kami, lihat PT-PT-nya semua ya. Ada pempek sutra, abon, kerupuk, pletek, pastel, setik, tenggiri semua. Kami kirimkan dari Jepang dan Belitung melalui parcel Cicepat JNT, Colo Amanah dan Halal, tidak bisa COD, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Gitu aja. Terima kasih Bang Tahta, tambahin dikit dong. Ya silakan yang nyimak, yang tahu, yang nonton ya. Kalau ingin cemil-cemilan mumpung ini masih ya udah waktunya, hampir mau lebaran, udah cukup ya mesen sekarang. Camilan-camilan nanti buka WA-nya beliau ya. Nanti mau mesen apa, mumpung apa. Biar kita tetap nonton, dialog, gak usah capek-capek datang sendiri nanti. Cemilannya atau apapun nanti yang dipesan sesuai selera nanti. Dan saya juga pernah dapat ya, ke saya sampai juga makanannya enak ya.
alhamdulillah tidak mengecewakan gitu ya. Oke, gitu aja Bang Riko. Ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang, non user ditanggapi dengan data dari Ustadz Tahta tadi. Dan nanti saya jangan di mute lagi ya. Ya. Ya silakan. Coba satu-satu aja. Coba satu-satu. Kamu bahas apa nanti langsung saya luruskan. Di luar Alkitab itu sejarah tertulis bahwa Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Di luar Alkitab loh ya. Dan 500 eyewitness, 500 orang itu menyaksikannya. Lalu 12 muridnya itu rela mati untuknya. Saya rasa itu bukan kebohongan. Oke. Saya rasa itu peristiwa asli. Oke. Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Jadi kalau dalam Al-Quran An-Nisa 1 di dalam 57 kan sama ya. 157 ada perselisihan. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakin min, kan itu. Ternyata orang-orang Israel itu ada keraguan-raguan juga. Benar Yesus benar atau bukan ini? Maka di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19 juga sama. Ya, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Padahal Paulus katakan dia itu hidup, tidak mati. Terus katanya dibangkitkan dia. Enggak, kata Yesus itu dusta, kata Paulus. Jadi Yesus dibangkitkan itu dusta. 1 Korintus 15 ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak dibangkitkannya. Kalau andaikan benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Tidak ada itu, kisah-kisah dibangkitkan juga ada kata Paulus, aku ini berdusta dulu gitu. Ya. Jadi kalau kamu pakai Bible, saya pakai ayat juga gitu. Silakan. Lalu Pak, kenapa saya mau bertanya kenapa ini saya mau konfirmasi saja ya di Al-Quran tuh dibilang bahwa Nabi Muhammad itu mengaku bahwa Angel Gabriel datang kepadanya lalu dia ketakutan, dia shivering, bahkan sampai dipaksa untuk menulis. Lalu di Alkitab dibilang bahwa setiap prophet-prophet sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya yang dikunjungin oleh Angel Gabriel, waktu Angel Gabriel datang ke Bunda Maria, bilang apa? Do not be afraid. Waktu Angel Gabriel datang kepada Daniel, do not be afraid. Janganlah takut. Waktu Angel Gabriel datang kepada bapaknya Yohanes Pembaptis, Zekaria, dia bilang jangan takut. Waktu Yesus datang kepada Yohanes, waktu dia di Pulau Patmos, dia waktu menulis sebelum dia dapat penglihatan itu dari Yesus bilang jangan takut, lalu dia dapat pohon-pohon, lalu dia menulis kitab Wahyu. So, di Al-Quran pun dibilang bahwa Muhammad itu the best of all deceivers. The best of all deceivers. Lalu di Alkitab dibilang bahwa Satanlah the best of all deceivers. The best of all deceivers. Lalu saya bilang, Tuhan itu, Yesus itu gak pernah bilang kalau dialah the best of all deceivers. Dialah Tuhan, dialah anak domba yang Udah langsung pertanyaannya apa? bagi setiap orang yang percaya padanya. Udah saya jelaskan aja. Sebenarnya tadi Saya kasih pertanyaan. Coba. Saya kasih pertanyaan gini loh Pak. Kenapa Al-Quran dibilang bahwa Muhammad itu the best of all deceivers? Bahwa kenyataannya yang the best of all deceivers berarti dia master penipuan. Berarti dia Satan. Karena di Alkitab gak pernah dibilang Yesus itu the best of all deceivers. Apa maksudnya? Soal debat Karena bahasa. Muhammad pun dapat dari Nggak ada, penglihatan dari nggak ada Angel data itu, Gabriel. Bang. Di Al-Quran Ya, Bang, ada, maksud saya pernah baca the bahwa best deceiver di mana Abang dapatkan itu?
Justru di dalam tulisan Dan itu apa Al-Quran namanya? dalam translasi bahasa Inggris ya, karena saya tidak bisa berbahasa Di dalam mana? bahasa Di Di mana? mana? You're a wicked liar just like your God Di a surah wicked apa? liar. Ayat keberapa gitu? That's it. That's all I'm gonna say. You're a wicked liar. You're a wicked liar just like your God a wicked liar. Iya, di ayat yang mana? Kamu tuh mau pakai ayat yang mana? Di ayat yang mana? Surah apa? Orang tidak tahu apa-apa ini orang ini. Bible tidak ngerti. Enggak, dia mau bilang ini Ustaz. Waktu Nabi Muhammad dapat wahyu di Gua Hira itu ketakutan gitu tadi di awal. Tapi kok Oke. gini ke sini dia lanjut. Jadi gini tuh Bang ya. Orang Arab itu Kalau tidak gak salah tahu. 3. Udah saya jelasin aja lah. Dia melajak kamu. Jadi gini ya. You're a wicked liar Nabi just like your Muhammad God. itu. Udah gini aja langsung kamu denger aja, kamu udah tahu. Jadi gini. Pertama, kenapa Nabi Muhammad masih bingung awalnya? Iqra ma ana biqori'in, aku tidak dapat membaca. Karena memang orang Arab itu tidak ngerti utusan itu. Ya. Iya kalau orang Israel, nabi-nabi banyak diutus untuk mereka. Ngerti mereka. Kalau Nabi Muhammad orang Arab, makanya yang tahu sifatnya Nabi Muhammad itu orang di luar Arab, orang ahli kitab. Coba baca Al-Baqarah 146. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yatumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Makanya ketika Nabi Muhammad itu datang ke rumahnya, Khadijah itu kan ahli kitab dia, Nasrani dia. Ada apa wahai suamiku? Saya didatangi sosok gini-gini. Lalu saya disuruh mengikuti ucapan dia. Ya 5 ayat itu. Nabi Muhammad, Siti Khadijah mendengar itu gembira dia. Alhamdulillah, udah final sudah. Ini aku tunggu-tunggu. Karena Siti Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah tahu dia seorang nabi. Bahkan pendeta Bahira, Nabi Muhammad umur 12 tahun, tahu. Jangan kamu teruskan perjalananmu. Ponaanmu ini seorang nabi. Tahu dari mana? Oh, saya ahli kitab. Padahal Nabi umur 12 tahun. Makanya ketika supaya Siti Khadijah ini benar-benar yakin, lalu biar saya itu tambah yakin, saya ajak ke saudaraku Waraqah bin Nawfal. Diceritakan, wahai saudaraku, ini loh suamiku ini bertemu dengan sosok ini. Oh, hada namusu. Yang datang kepada dia itu namus, pembawa berita dari Tuhan, ajaran, hukum-hukum, sebagaimana yang datang kepada Musa. Karena sering juga malaikat ini turun kepada Musa. Makanya kan banyak kan ya. Bahkan kalau kita pakai Bible, yang di Gunung Sinai itu kan malaikat itu. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Atau Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Atau Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Atau Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa seorang malaikat di padang gurun di Gunung Sinai. Berarti ketika Waraqah mengatakan hada namus, yang datang kepadamu itu Muhammad sama seperti yang datang kepada Musa. Ya, gitu ya. Jadi kenapa Nabi Muhammad tidak langsung tahu itu malaikat Jibril? Tahunya pertama dikasih tahu malaikat juga ngasih tahu bahwa dianya malaikat. Yang kedua, yang ngasih tahu dia adalah istrinya dan Waraqah karena ahli kitab. Yang mana yang mengenal Nabi Muhammad cuma orang ahli kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana Ibnu Salam seorang rabi, sebagaimana pendeta Bahira, Nabi berumur 12 tahun sudah ketahuan bahwa dia seorang nabi. Gitu ya. Oke, silakan. Oten yang di bawah kalau mau penasaran, mau dialog sama tahta naik. Kalau punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, bertanya. Silakan.
Bapak tadi bilang apa malaikat menampakkan dirinya kepada Musa, itu salah loh Pak. Ya, ya kamu baca. Coba baca. Kisah Para Rasul 7:30, 38, 53. Ini kitab loh Pak. Jadi saya bentar lagi juga mau ada urusan, saya cuma mau Ya, nanya ya udah kamu simpel baca gini dulu aja Pak. Keluaran 3 ayat Seberapa 2 Bapak coba. yakin nanti Baca dulu Keluaran 3 ayat 2 coba. Baca dulu. Buka Keluaran 3 ayat 2 coba. sudah Yang sudah keras saya bacanya. bacakan loh Pak. Sudah saya Ya, coba bacakan. baca. Sudah saya Ya bacakan udah. loh Pak. Ya kamu keluar Keluaran aplikasi. 3 ayat Wah, 6. Lalu ia berfirman, akulah Allah. baca. Ayat 2 coba dari 2 coba. Dari 2 enggak. Baca dari nomor 2. Coba. Baca dari nomor 2 coba. Izin saya bacakan Ustaz, boleh Ustaz? Waduh. Dia keluar aplikasi. Ya, Ustaz. monggo abangku. Ya siap izin. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia Di situ melihat siapa? Malaikat dan Tuhan. tampaklah malaikat Tuhan. Oke, sekarang abang buka Kisah Para Rasul 7 ayat 30 ya. Itu 30 Ustaz ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 30. Oke, bentar, kita buka lagi nih. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seseorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nah, tuh 38 ayat 38-nya. Sebentar Ustaz. Langsung aja 30 ke ayat 38. Iya, ini loadingnya agak lama ini, bentar. Oh. Nggak nampak nih. Ya Allah. Sabda 30:31. Ya enggak, tetap ayat Kisah Para Rasul 7 tetap, tapi ayatnya 38. Kalau tadi kan 38. 30, Oh. sekarang 38. Oke. Mana nih? 33, 34, 35, 36, 37, 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Ya. Jadi udah jelas ya, kata Waroko itu benar. Muhammad yang datang kepadamu adalah Namus yang pernah datang kepada Musa. Apa Namus itu? Pembawa berita dari Tuhan. Maksudnya kalau dalam Islam penyampai firman, penyampai wahyu. Malaikat Jibril kan ditugaskan untuk penyampai wahyu. Gitu. Gini deh Pak, sorry Pak, karena saya pakai HP, jadi mungkin waktu saya ke Alkitab saya, ke kitab aplikasi saya, ini gak bisa keluar suaranya di TikTok Pak. Jadi saya cuma mau kasih pertanyaan simpel aja Pak. Seberapa Bapak yakin nanti Bapak mati, Bapak masuk surga dan bukan neraka? Saya yakin pada saat ini juga, kalau hari ini saya mati, saya masuk surga karena iman saya teguh, iman saya di Yesus Kristus yang mati untuk saya. Karena tidak sebentar Pak, biarkan saya selesaikan dulu Pak. Jangan banyak-banyak percuma. Kalau nanya ke tahta cukup satu kalimat atau dua. Jadi gini, orang itu tidak usah ngurus masuk kemana, ke surga atau tidak. Intinya pintu surga itu lakukan. Apa kunci surga? Kalau dalam Islam, Fusilat ayat 30. Harus mentuhankan Allah. Kalau kata Yesus Yohanes 17:3,
mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kristen, tidak usah bicara surga. Kristen, tidak punya surga mereka. Coba saya nanya, menurut Yesus kunci surga itu mentuhankan siapa? Dan mengakui Yesus sebagai apa? Kalau sudah tahu ini, baru bicara surga. Wah, kalian nggak tahu kok. Ya kalau saya, Yesus, bagaimana caranya masuk surga? Andaikan saya di umatmu, andaikan saya orang Israel, ya harus mentuhankan Allah. Dan aku sebagai utusan, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Enak kalau kita nanya ke Yesus. Kalau saya nanya ke Kristen, percuma, ada punya data mereka. Oh, Tuhankan Yesus, mana datanya? Aduh, aku dan Bapak satu. Apalah, tidak nyambung jawabannya. Gitu. Silakan, ayo, apa lagi? Di Yohanes 10 ayat 30 dibilang aku dan Bapakku adalah satu. Itu Oke, saya Yesus bantah yang Yohanes ngomong. 17 ayat Di 21. Yohanes 8 juga bilang. Udah. Jangan Sebentar Pak, panjang-panjang. Saya bantah pakai dua data. Kalau aku dan Bapak satu, saya bantah dengan Yohanes 17:21, Yohanes 14:20. Aku Bapak mereka satu. Aku di dalam Bapak, mereka di dalam aku. Tiga-tiganya satu. Berarti 15 nanti. Mereka anggaplah 12. Ya, aku di dalam Bapak, mereka di dalam aku. Aku Bapak, mereka satu. Ya 15 nanti Tuhanmu. Kalau aku dan Bapak satu dituhankan. Ya. Makanya jangan pakai satu ayat yang tidak ngerti. Gitu. Ya, silakan. Apa lagi? Saya keluar ya Pak jika saya di mute lagi ya Pak. Iya. Saya belum Silakan. selesai ngomong loh Pak. Iya. Jangan lama-lama, jangan curhat ya. Langsung satu ayat. Yesus apa? itu Tuhan. Yesus itu manusia yang bukan dituhan-tuhankan. nggak Dia usah ngambek dia lah. Tuhan yang turun sebagai manusia. Sudah. Kata Saya Yesus bilang Tuhan tidak pernah aja, turun. Pak. Udah. Tuhan, kata Yesus Tuhan tidak pernah turun. Siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Di mana Bapakmu? Ini turun jadi saya. Apakah gitu? Tidak. Di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Kata siapa turun? Gak ada. Kata Yesus tetap di langit. Apa lagi? Ayo. Ya saya cuma mau bilang Pak, seberapa yakin, karena saya yakin pada hari ini saya juga, kalau saya mati saat ini juga saya masuk surga karena my faith is in Di mana datanya kamu? Karena Kok Yesus bisa juga kamu bilang, masuk surga? siapapun yang mengakui aku di hadapan Bapakku yang di surga, saya akan mengakui. Mengakui Siapa sebagai yang apa? menyangkal aku di hadapan Bapakku yang di surga, saya tidak akan menyangkal. menyangkalnya juga. Oke, sekarang siapa yang menyangkal, saya atau kamu? Yesus mengatakan, aku ini utusan, Matius 15:24. Aku ini Nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Tuhan yang benar Allah. Ini saya percaya semua. Yang menyangkal itu Kristen. Ya, kata Yesus, Tuhan yang benar Allah Bapa. Kata Kristen, enggak sos, bohong kamu Tuhan. Ya, aku penyampai firman, bohong kamu sos. Yang benar kamu itu firman jadi manusia. Tuhan itu satu, Markus 12:29. Bohong, Tuhan itu tiga. Jadi kalian yang suka nyangkal Yesus itu. Ya, kalau saya enggak. Tata, aku ini utusan untuk Israel. Iya. Aku ini nabi. Iya. Tugas saya penyampai firman. Iya. Tuhan yang benar Allah Bapa. Iya. Tuhan itu Esa. Iya. Itu saya iya melulu. Tata, hidup yang kekal mentuhankan Allah. Dan aku utusan Allah untuk Israel. Iya. Coba Kristen. Ya, semuanya ditantang itu. Aku ini utusan. Enggak, kamu Tuhan. Tuhan itu satu. Enggak, tiga. Aku ini manusia menerima firman. Enggak, kamu itu firman jadi manusia. Aku menebus dosa kepada manusia, memerintahkan bertobat. Enggak, dengan darahmu. Jadi, apa mereka ini lucu mereka itu. Semua ucapan Yesus dibantah mati-matian itu. Oke, silakan. Kristen itu tidak percaya Tuhannya tiga Tuhan itu. Kita itu percaya Yesus itu Tritunggal, satu Tuhan. Ya, saya mau luruskan itu saja. Lalu saya mau bilang di sini Pak, di Yohanes 8 itu jelas sekali dibilang. Saya bentar lagi ada urusan Pak. Saya cuma mau kasih tahu ini doang. Jika Yesus tidak bold dengan klaim dia klaim kalau dia Tuhan, lalu kenapa orang-orang Farisi itu mau ambil batu mau lemparin dia kalau dia tidak klaim sebagai Tuhan? Kalau dia klaim sebagai malaikat, ngapain itu kayak orang gila aja. Saya juga bisa klaim saya sebagai malaikat, tidak ada yang mau lempari saya batu. Tapi Yesus dengan berani dia bilang kalau di Yohanes
Yohanes 10 ayat 30 dia bilang kalau aku dan Bapakku adalah satu. Lalu orang-orang Farisi mau ambil batu mau melempari dia. Segitu saja Pak. Oke, saya jawab. Ada urusan. Kamu tidak baca Matius 26 ayat 4. Matius 14 ayat 1. Mereka merundingkan suatu rencana untuk membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Apa tipu muslihatnya? Kamu harus tahu. Matius 26:59 mencari kesaksian palsu. Apa kesaksian palsunya? Wah, ngaku Tuhan dia, ayo lempar. Padahal itu bohong. Yesus tidak pernah mengaku dirinya menyamakan dengan Tuhan, nggak pernah. Tapi karena mereka sudah berunding, ayo ya, kita hukum dia dengan sadis. Loh, dia kan tidak bersalah, gampang. Kita cari kesalahannya. Walaupun tidak bersalah, kita vonis dia salah. Yesus dijebak dengan pertanyaan. Lalu ketika Yesus menyampaikan, nah dia menyamakan. Padahal dia tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Semuanya itu adalah tipu muslihat. Ya, Markus 14 ayat 1, juga di dalam Matius 26 ayat 4. Tapi Kristen percaya. Padahal itu tipuan, lagi-lagi mereka ini percaya kepada tipuan Yahudi. Ya, Yahudi kan mengatakan, ayo kita cari celahnya dia. Ngomong apapun sekiranya salah. Sehingga kita punya alasan untuk membunuh dia. Lalu, ya, katanya, wah dia menyamakan dengan Allah. Kristen percaya. Itu tata. Yesus Tuhan. Buktinya dia menyamakan dirinya dengan Allah menurut Israel. Kalian tidak ngerti Israel ini penipu. Tipu muslihat itu, jebakan itu. Kamu percaya. Ini botol mereka ini. Ya kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Ya, izin Ustaz. Bang Heri Kobra, selamat sore. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Tok siapa nih? Toklong, Bang Toklong. Selamat sore. Assalamualaikum kalau Muslim. Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Bang Heri. Ada satu soalan untuk Ustaz Tahta, boleh? Boleh. Oh ya, silakan Bang. Saya nak tanya ni betul-betul lah. Saya pencinta burung dan saya ada banyak bela burung. Tapi ada satu burung saya ni seekor, dah lama dah 12 tahun saya pelihara. Tapi nama dia Yahweh lah Ustaz. Boleh berdosa tak Ustaz? Ya enggak lah ya. Apa itu Yahweh? Apa maksudnya apa? Kita ini kalau hukum-hukum belum jelas, kita kembalikan kepada innamal a'malu binniyah. Nanti nama itu apa, tujuannya kemana, arahnya apa. Ya, karena Islam itu harus jelas. Niatnya apa, tujuannya apa. Nah itu diberi nama Yahweh itu apa maksudnya tujuannya? Itu nama kalau di tempat saya ni nama perempuan kayak makcik-makcik orang Ya, tua. tidak ada apa-apa kalau tujuannya gitu. Kalau tujuannya nanti takutnya ya ada orang sebelah yang mempunyai keimanan bahwa itu nama Tuhan saya. Nah itu kan nanti takutnya nanti membalas agama kita, takutnya gitu. Kenapa saya harus tanya dulu? Takutnya nanti ada sesuatu seperti ada orang menamakan burungnya namanya Allah. Gimana? Kan gitu. Takut gitu maksudnya. Atau nama binatangnya diberi nama Nabi kita. Kan tersinggung kita. Nah kayak gitu. Tapi kalau memang ada arti yang lain maksudnya ya silahkan. Ya. Tidak masalah. Tidak ada hubungannya dengan akidah itu. Ya, terima kasih Ustaz. Apalah, saya pamit dulu lah. Iyalah udah. Tapi Yahweh itu kan hanya karangan orang dari Jerman apa? Iya. Iya itu kan. Nah ini apa ya? Tadi itu ada Kristen, makanya ketika Kristen itu naik debat itu hanya bermodalkan iman, ya iman buta, tidak berdasarkan kitab suci yang mereka imani. Padahal di dalam Kristen sendiri di dalam Bible itu dikatakan barang siapa yang akan masuk surga maupun masuk ke dalam neraka itu sudah ditentukan dari sejak awal mula.
Lalu ketika orang Kristen meyakini bahasanya Yesus itu mati untuk menebus dosa umat manusia, itu bohong besar. Karena apa? Di dalam kitab Wahyu sekalipun dikatakan di sana disampaikan, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga itu sudah ditulis namanya, dan apabila namanya tidak dijumpai di buku kehidupan, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Gitu. Bahkan kalau doktrin Kristen itu mengatakan bahasanya, meyakini bahasanya Adam itu berbuat dosa lalu kita mendapati dosa waris, itu manusia mendapati dosa waris, itu bohong besar juga. Karena di dalam Keluaran 32 ya, di sana dikatakan ketika Musa itu membebaskan kaumnya yakni Bani Israel, di sana dikatakan akan tetapi karena ketika mereka itu membuat patung lembu, lalu mereka sudah banyak membuat dosa. Lalu Musa memohon kepada Tuhannya, memohon kepada Allah, akan tetapi jikalau engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah engkau tulis. Nah, lalu Allah menjawab di tiga-tiganya dengan jelas. Di sana dikatakan tanpa harus mengorbankan nyawa binatang, bahkan lalat pun tidak harus mati kala itu. Allah memberikan jawaban atas doa Musa. Wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu dengan jelas di sana dikatakan. Dosa waris itu bullshit, omong kosong. Nah, itu hanya hayalan orang-orang Kristen saja. Baik, sedikit lagi ya. Setelah itu saya turun. Ini bakal menjadi pembekalan juga untuk para hamba Allah ya, yang berani masuk ke room-room Kristen, namun akhirnya jadi bulan-bulanan di room-room Kristen itu. Nah, jadi ketika di dalam Kisah Para Rasul 21 ya, di sana dikatakan bahwasannya Paulus pun bertaubat mengajarkan Kristen itu. Karena apa? Menurut doktrin Paulus itu bahasanya Yesus itu mati untuk menebus dosa umat manusia, mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Namun tidaklah demikian ketika Paulus itu sendiri masuk kembali ke Yerusalem, dia membawa kawan-kawannya dan murid-muridnya itu untuk menahirkan dirinya ke bait suci, ya, ke bait Allah. Lalu dia kembali mempersembahkan kurban. Nah, itu. Jadi kalau memang Yesus itu mati untuk menebus dosa, mengapa Paulus mesti mengorbankan sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan? Nah, saya rasa itu saja. Biarpun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan untuk kawan-kawan Muslim yang berani naik ke room-room Kristen itu saja. Perbanyak literasi dulu supaya tidak jadi bulan-bulanan. Kadang-kadang miris ya. Tengok saudara-saudara kita Muslim ini masuk room-room Kristen, pada akhirnya jadi bulan-bulanan di sana. Karena kurangnya literasi, kurangnya malah jadi dimain-mainkan gitu. Tidak bisa mengembalikan keadaan. Artinya kita hanya dicecar dengan pertanyaan, tapi tidak bisa mengkomparasi atau memparalelkan kita ayat-ayat yang berbunyi yang ada kesamaan di dalam kitab mereka. Itu saya rasa jadi sedih kita nontonnya. Kenapa? Seperti kita Ustadz Tahta, Aki Dito dan para hamba Allah yang lain yang sudah malang melintang, jam terbangnya tinggi, itu masuk room-room Kristen itu tidak dinaikkan. Bahkan Edis pun kalau saya masuk itu anti Edis itu dari dulu tuh, dengan saya tuh langsung diturunkan itu sambil maki-maki. Nah itulah, jadi perbanyaklah belajar dulu baru naik ke room Kristen ya. Itu saja sih Ustadz Tata. Semoga Allah merahmati antum selalu, Aki Dito dan Aki siapa yang di bawah nama antum susah disebutkannya nih, bawah saya. Amir Aki ya Allah. Aki Amir ya. Barakallah, semoga Allah merahmati antum-antum semua. Allah mudahkan dari segala urusannya, dan puasa ini Allah terima dan dicatat sebagai amal saleh yang kelak akan menjadi syafaat ya, untuk menjadi imbalan ya, Allah imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang Aki Ukti besar seluruh keluarga usahakan. Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini ada Kang Dito dengan Bang Selau dan yang lainnya. Saya mau sholat dulu ya. Oke, siap Ustaz.
Sama sebetulnya. Siap. Iya Bang RS. Oh Kang Dito, assalamualaikum Kang Dito. Monitor Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah nggak ada tenoten. Ngapain lagi nih Ada kita? tadi banyak tadi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful Bakri. Begini, kita nggak sebut nama dan gelar. Saya mau menanyakan perihal korupsi ini kan dosa nih, Kang Dito. Iya. Ya, jadi begini, saya ini kan di bidang pekerjaan, di bidang pembelian barang, begitu ya, di sebuah perusahaan. Nih kita menanyakan, hukumnya gimana? Barang yang ada di kotaku harganya umpamanya 10.000, ya kan? Terus sebuah barang ini aku pesan online gitu, Kang Dito. Online itu sekitar 7.500. Dan itu aku masukkan ke perusahaan seharga yang ada di daerahku, kan gitu. Jadi ini hukumnya gimana? Ya kalau mempertanyakan hal tersebut Pak ya, ini kan diskusi lintas agama. Iya. Poinnya kita sebagai orang Muslim bahwa katakanlah yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil. Jadi semuanya kembali kepada hablum minallah. Kalau untuk lebih cenderung ke hablum minannas, kita berbisnis itu lebih condong kepada hablum minannas, urusan dunia atau takut juga dengan akhirat, kan gitu. Iya betul. Maka ya, kalau hal yang seperti itu di internal banyak Ustadz Kiai, masya Allah, ulama-ulama kita ya. Kalau di sini kita ini debater lintas agama Pak. Mohon maaf Bapak ya, bukan berarti menggurui gitu ya. Kan gitu. Siap. Kalau nanti Ustadzuna Cak Tata, insya Allah beliau mantap itu. Iya. Sebenarnya hukum-hukumnya. saya mau menanyakan sama Ustadz Tata tadi, tapi keburu beliau turun. Sedang sholat, bukan turun, sedang sholat beliau. Sedang sholat beliau. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti dibantukanlah pertanyaannya. Kira-kira hukumnya gimana? Saya sendiri ada ketakutan juga. Masalahnya kalau dibeli di daerahku harganya sekian. Aku beli online, aku jual seharga yang di daerahku juga. Itu hukumnya gimana? Saya ada takut kayak gitu. Iya, insya Allah nanti disampaikan ya. Parkun aja dulu. Nanti kalau Ustaz Tahta sudah selesai, udah kembali monitor, nanti langsung ditanyakan. Kalau di sini Pak Saiful, ya. Ini kita mirroring ya, berdasar sambil manas-manasin Komal. Oten tadi banyak, kenapa sekarang tinggal sedikit. Nah, bicara tentang hukum, bagaimana sih hukum kasih itu? Apa kasih pipi kiri, kemudian kasih siapkan pipi kanan, kan gitu ya? Oh ya. Nah, kemudian ini buat oten-oten ini. Kalau udah banyak di sini, ini saya kasih dalil ya. Ya. Di Lukas 9 nomor 60. Lukas 9. Ya oke, bapak-bapak semua, teman-teman semua, kita ada keperluan yang ditunggu sama pekerjaan. Jadi kita mau diri dulu ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi lah setelah selesai pekerjaan. Oke. Nah, mudah-mudahan yang ada di room ini sehat selalu. Ya gitu. Puasanya lancar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kang Dito yang Lukas 9:60 tadi. Bukan Lukas 9, Lukas 6. Di mana sih yang kita boleh pinjem terus nggak boleh balikin itu? Ada tuh.
Lukas 6, 60. 60. Bukan. Apa yang bisa cukur itu bukan? Bukan. Jadi dalam Bible, kalau misalnya kita meminta, kalau ada orang yang meminjam uang, itu tidak mengharapkan dikembalikan. Nah, itu loh. Aku lagi cari nih. Bentar. Minjam. Ini HP-nya, tetehnya, Bible-nya dihapus. Gak mau lagi dia ada Bible. Ini aku juga cari nih, Kang Dito, benar. Di mana? Di Lukas 6:35 itu. Lukas 6:35. Ya, kita baca. Aku baca ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkanlah dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar. Nah, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Oke. Jadi berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Pinjam 10 juta aja, boleh nggak? Ayo, oten-oten yang pelit naik sini. Nih Kang Dito mau pinjem nih. Pinjem apa minta ya? Ternyata boleh minta. Jadi boleh nih ditanya nih, hukum peminjam meminjam tapi nggak apa-apa, nggak balikin katanya kan? Nah, Ya, nggak apa-apa. mana lah ini oten nih? Pinjam 10 juta Begitu, iya boleh. Begitu ditagih kan, Kang Dito, mana? Loh, ini Lukas 6:35, kau pakai nggak nih? Encret sudah kan? Ya, Pak Faisal Bundu, selamat malam. Selamat malam. Selamat sore. Selamat Bundu. sore. Selamat sore monitor Pak Faisal. Dibuka mic-nya Pak. Salam. Ini Pak Faisal nggak monitor dia. Sebentar Kang Dito, izin Ustaz Tahta Bunda Rosi. Ini HP ku nge-lag banget, kayaknya aku harus turun dulu deh. Nge-lag dari tadi nggak nyaut-nyaut ini. Izin turun dulu ya Ustaz ya. Kang Dito Bunda. Monggo. Assalamualaikum. Tapi aku nggak bisa naikin loh ya. Aku nggak bisa naikin. Iya, ini juga ada keperluan sedikit. Makanya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandawa, Markus 5 itu emang ada sampai 40-an, nggak ada. Bang Acop. Abang itu di mana Pak? Selamat sore. Ini yang moderator Bang yang dicerahkan ya. Silakan Bang, disapa. Mana tamunya ini? Minta naik tapi tak mau disalam. Ya kalau Oten langsung aja tembak ya, pinjam 10 juta nih, boleh nggak nih? Nggak ada aku Bang 10 juta Bang. Tapi kita bacain dulu nih. Kita bacain dulu nih ya. Armen. Waduh.
maksudnya. Bang Armen tidur nih kayaknya. Ini Bang Armen Muslim, Kristen nih. Bang Armen. Bang Armen. Iya. Kristen Bang. Iya. Muslim lah, Itu Muslim. diskusi sama. Hah? Oh Muslim. Ya lah. Ini apa? Kristen dia? Muslim dia kata. Oh, kirain Kristen aja bang. Iya Kita nih, lagi butuh duit 10 mending juta mati ini bang. bulan Ramadan puasa ini. Ini lagi tiduran nih.